Ada tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bribtu Sukma Rinjani Sasak. Sekaligus nanti kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Rasana Barat, Bu. Semoga sehat selalu, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di kampung kita, kampung tercinta kita, ya, Desa Panil, Bu, ya. Kelurahan Panil. Masya Allah. Jadi sebelum saya sedikit menyampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu diketahui bahwa saya baru 1 tahun di Polres Bima Kabupaten. Saya bertugas di Polres Bima Kabupaten baru 1 tahun, pindah dari Polres Lombok Barat. Namanya kita anggota Polri, itu siap ditempatkan di mana saja selama wilayah NKRI. Tuan-tuan yang terhormat, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puji hanya dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang kuasa memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di luar akal, pikir, dan bayangan kita. Dialah laisa kamitslihi syai', yang tidak ada satupun seumpama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, jika kita bersama Allah, jika kita miliki Allah, maka kita miliki segala-galanya. Namun jika kita kehilangan Allah, maka kita kehilangan segala-galanya. Tidak mengapa hilang jabatan karena Allah, daripada hilang Allah karena jabatan. Tidak mengapa hilang uang karena Allah, daripada hilang Allah karena uang. Sesungguhnya sekarang akhirat hanya cerita, sedangkan dunia nyata. Kelak akhiratnya nyata, dunia tinggal cerita. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang terkasih, setiap orang yang terlahir, siapa saja yang terlahir pasti mati. Dan siapa saja yang mati pasti terlahir, kecuali Adam alaihissalatu wassalam. Maka kelahiran dan kematian
itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Saya rasa di sini semua lahir, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita semua lahir. Ya. Yang menjadi perspektif, yang menjadi samar-samar, itu perjalanan antara kelahiran sampai kematian. Perjalanan dari kelahiran sampai kematian itu disebut dengan kehidupan. Semua orang terlahir ketika dia dewasa bisa jadi polisi seperti saya, atau seperti bapak, seperti ibu camat sebagai pejabat, bapak-bapak sebagai pedagang dan sebagainya. Kehidupan punya banyak cerita, tetapi ujungnya adalah kematian jua, dan itu adalah fakta. Sekali lagi, itu adalah fakta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita sangat-sangat hafal ayat ini. Kullu nafs dha'iqatul maut. Kullu itu dalam bahasa Arab, Pak, itu berarti tiap-tiap. Berarti tidak ada di luar tiap-tiap itu. Artinya tiap-tiap yang bernafs atau yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata an-nafsu. Apa arti nafs? Arti nafs itu jiwa, Pak. Kenapa tidak menggunakan kata ruh? Kenapa menggunakan kata jiwa? Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Allah mengulang kata jiwa lagi atau nafs. Kenapa tidak menggunakan kata ruh? Nah, ini tuan-tuan yang mulia ya, ibu-ibu. Nafs itu artinya jiwa. Maka tuan-tuan dan ibu-ibu, diri kita ya, manusia ini ya, itu terdiri dari 4 bagian diri. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, saya alhamdulillah atas izin ridha qudrat iradah dari Allah sering mendapatkan undangan untuk melakukan sarah atau saran ya, pengobatan, ruqyah, santet, teluh. Saya diundang ke Bali, Lombok, Timur, dan insya Allah besok kita berangkat ke Makassar ya. Jadi banyak insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, yang terkena teluh, santet, sihir, gangguan jin dan sebagainya. Sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa mengobati diri kita sendiri atas izin Allah. Tapi harus mengenal diri dulu. Ya, maka tuan-tuan dan ibu-ibu yang mulia, diri kita terbagi menjadi 4 dalam diri. Ya, 4 diri. Ini satu, Pak, tapi dibagi jadi 4 untuk kita mempermudah mengenalnya. Diri yang pertama itu disebut dengan diri badan atau jasadun. Jasad. Nah, bapak-bapak kan kalau ini kan tubuh, Pak ya. Nah, tubuh ini disebut dengan jasadun. Jasad. Jasad inilah yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, itu jasad, Pak. Ya, jasad. Di dalam jasad itu ada namanya tempat wadah. Tempat wadah ini tempatnya perasaan kita. Rasa benci, rindu, itu ada di situ. Wadah itu disebut dengan qalbun atau hati. Maka hati itu adalah perasaan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Di dalam hati ada yang lebih halus lagi dalam diri kita, yaitu disebut dengan jiwa atau nafs. Ya, di ayat ini yang dipanggil menggunakan ayat tadi itu jiwa, nafs. Apa itu nafs? Kesadaran kita.
Kita sadar, saya sadar ngomong ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sadar kan duduk? Nah, kesadaran ibu yang melaksanakan duduk ini itu disebut dengan jiwa. Nah, di dalam jiwa lagi ada yang lebih halus lagi. Namanya ruh. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Wahai Muhammad, andai kata hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah, ruh itu di sisiku, kata Allah, dan tidak kuberi kalian ilmu kecuali sedikit. Nah, tuan-tuan yang mulia, sekarang kita bahas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, akan merasakan kematian. Sebetulnya yang mati yang mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, yang mati adalah jiwa, Pak, ya. Jiwa itu gabungan antara jasad dengan ruh. Ketika jasad dengan ruh bersatu, maka sadarlah dia. Kesadaran itulah yang disebut dengan jiwa. Dan jiwa inilah yang dibebani dengan hukum syara'. Ada 5 hukum Pak ya. Mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, yang dibebankan hukum itu jiwa. Kalau kita sadar. Kalau orang tidak sadar, itu tidak dibebani oleh hukum. Maka tuan-tuan yang mulia, kenapa saya bahas sampai di sini ya, insya Allah, untuk memberi peringatan kepada diri saya dan kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika bapak ingin mengerti bagaimana gambaran azab kubur, bagaimana gambaran nikmat kubur, itu seperti mimpi indah dan mimpi buruk. Di dalam mimpi kita merasakan, kalau itu mimpi indah, kita merasakan kenikmatan. Kalau kita mimpi buruk, kita merasakan ketakutan dan kesakitan. Tanpa bisa menghindar, tanpa bisa memilih. Maka gambaran alam barzakh dalam kubur itu seperti mimpi. Dan tuan-tuan yang mulia, tatkala kita baru masuk ke liang lahat, pertama kali datanglah malaikat Munkar wa Nakir. Suaranya itu menggelegar bagaikan hari lintar kali 100 suara dunia, Pak. Bertanya, "Ma rabbuka?" Siapakah Tuhanmu? Maka kita bergetar di dalam barzakh, di alam barzakh, Pak. Jadi maka tuan-tuan yang mulia, perkara yang terpenting adalah perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa menjawab di dalam kubur, menjawab dengan kata Allah, kalau kita tak mengenal Allah di masa hidup. Tidak mungkin kita mengenal Allah setelah mati, kalau kita tidak mengenal Allah di masa hidup. Maka gunakanlah umur kita. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukanlah cerita. Allah itu bukan pikiran kita, bukan rekaan kita. Maka sangat penting dan perlu sekali kita mengenal Allah semasa hidup kita ini. Di dalam Islam, di dalam agama, itu terdapat 3 rukun agama, bapak-bapak, ibu-ibu. Jika tidak dilaksanakan yang 3 ini, ya, maka tidak bisa dikatakan beragama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Mana yang 3? Merujuk kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya pertama, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan.
Ada 3 kuncian dalam hidup, Pak. Islam, iman, dan ihsan. Ini hadis sahih, Pak. Bapak mungkin bisa searching di Google atau di kitab Sahih Muslim ada, atau di kitab Arba'in An-Nawawiyah ada. Ibarat tukang ojek ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Orang bisa dikatakan tukang ojek itu memiliki 3 rukun. Pertama harus ada motor, kedua ada bensin, ketiga ada orang. Kalau motor dan bensin saja tidak ada orangnya, maka bukan tukang ojek namanya, Pak. Tapi motor parkir namanya. Ya kan? Kalau ada bensin dengan orang, nggak ada motor, ke tukang ojek, Pak. Orang ngangkat minyak namanya. Ya. Kalau ada motor dengan orang nggak punya bensin, itu bukan tukang ojek, lagi nganggur namanya, Pak. Maka 3 ini harus ada. Ada motor, ada orang, ada bensin. Begitu pula orang yang beragama itu ada punya 3 rukun. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa itu Islam? Punya 5 rukun. Dari syahadat sampai haji. Apa itu iman? Punya 6 rukun. Dari percaya kepada Allah sampai qada dan qadar. Nah, apa itu ihsan? Ihsan itu an ta'budallah aka'annaka takun tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun kalau kau tak mampu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Maka Islam letaknya pada jasad dan perkataan kita. Iman letaknya pada qalbu kita. Ihsan letaknya pada jiwa kita. Ulama membaginya menjadi syariat, torekah, hakikat, dan menjadi ma'rifat. Itu metode ulama. Kalau cari di riwayat hadis nggak ketemu, Pak. Karena itu metode ulama. Mau dipakai silakan, tidak pakai tidak apa-apa. Yang penting yang 3 ini. Iman, Islam, iman, dan ihsan. Sekarang saya bertanya dulu. Di sini ada yang umurnya di bawah 20 tahun? Di bawah 20 tahun? Ada ya? Banyak. Oh, ini 1. Ya, di bawah 20 tahun ya. Tapi insya Allah mayoritas di atas 25 tahun. Ya, mayoritas ya. Baik. Insya Allah ini saya sedikit sampaikan secara berhati-hati. Tolong dengarkan baik-baik. Saya sampaikan secara berhati-hati, tolong dengarkan baik-baik. Insya Allah di sini umurnya sudah di atas 25 tahun. Ya. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa Pak bunyi syarat, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini rukun Islam yang pertama, Pak. Siapa saja yang mengucapkan syahadat itu masuk Islam. Secara fikih, secara hukum, secara syarak sah Islam. Ya, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang kita bahas secara hakikinya, yang sebenar-benarnya. Dengarkan baik-baik. Asyhadu itu dalam bahasa Arab disebut fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu artinya kata kerja yang sedang terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya present tense, ya. Jadi kata kerja yang sedang terjadi. Asyhadu berasal dari kata syahida, fi'il madhi majhul. Ya, artinya telah menyaksikan. Syahida artinya telah menyaksikan. Asyhadu artinya sedang menyaksikan karena sedang terjadi. Contoh, ya, saya kasih ilustrasi. Saya punya saudara di Lombok,
namanya Ari. Siapa namanya Pak? Saudara saya Pak? Ari. Ibu? Ari. Baik. Seandainya Ari membunuh orang sekarang di Lombok, lalu yang dipanggil oleh penyidik Polda adalah ibu, adalah bapak, untuk memberikan kesaksian. Bisa tidak ibu dan bapak memberikan kesaksian? Bisa nggak? Tidak bisa. Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena bapak dan ibu hanya mengenal nama Ari. Ya kan? Hanya mengenal nama Ari. Ari bunuh orang di Lombok. Yang dipanggil bapak yang di Bima. Ya nggak bisa jawab. Maka kesaksiannya batal. Kenapa? Karena ibu dan bapak hanya mengenal nama, tidak mengenal Ari itu siapa, perbuatannya apa, alamatnya di mana. Maka kesaksian bapak ibu nggak sah. Begitu pula orang tua saya dulu. Orang tua saya bilang, "Nak, nama Tuhan kita itu Allah, Nak." Saya jawab, "Oh iya Mak, nama Tuhan saya Allah." Nah, sekarang coba bersaksi. Saya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Secara hukum itu sah, tapi cara hakikat nggak sah. Kenapa bisa jadi nggak sah secara hakikatnya? Karena saya nggak tahu apa yang saya saksikan. Bagaimana mungkin saya menyaksikan sesuatu yang saya tidak tahu? Maka jangan sampai kita hidup sia-sia cari duit, tapi kita tahu Allah. Gelarnya sampai doktor, tapi ditanya tentang Allah, nggak tahu. Bagaimana mungkin kita bersaksi atas sesuatu yang tidak kita ketahui, yang akan kita saksikan? Maka tuan-tuan dan ibu-ibu, belajarlah. Saya berpesan sama diri saya, jika ingin didengarkan insya Allah silahkan. Belajarlah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini banyak fitnah. Di situ bilang Allahu Akbar, di situ bilang Allahu Akbar. Saya tugas di Bima Pak, baru 1 tahun ngamanin perang kampung. Kampung A bilang Allahu Akbar, kampung B Allahu Akbar, tapi saling bunuh. Allah yang mana diakbarin? Jika kita mengenal pemilik nama Allah, maka mustahillah kita bermusuhan. Mohon maaf saudara-saudaraku yang kusayangi, ada juga yang Allahu Akbar bom masjid, Allahu Akbar bom gereja. Allah yang mana diakbarin? Saya tanya sekarang, ada enggak kuasa selain daripada Allah? Bu, ada yang kuasa selain daripada Allah? Mbak, percaya enggak kalau ibu dan bapak tidak bisa mengendalikan detak jantung dan nafasnya? Ada yang bisa kendalikan detak jantungnya dan nafasnya di sini? Coba tahan 5 menit. Coba kendalikan detak jantungnya. Ada? Yang ada angkat tangan, saya kasih duit langsung detik ini Pak. Ada yang bisa? Maka nafas dengan jantung rahasia Allah. Orang Kristen bernapas nggak? Orang Hindu bernapas nggak? Orang Yahudi bernapas nggak? Jantungnya berdetak nggak? Yang bikin dia bernapas siapa? Siapa? Yang bikin dia berdetak jantungnya siapa? Allah. Dunia ini kecil Pak. Ada juga, mohon maaf saudara-saudaraku, guru-guruku ceramah di YouTube. Ayo kita deklarasi perang kepada musuh-musuh Allah katanya. Ini tanda-tanda orang tidak mengenal Allah Pak. Ini mohon maaf sekali, bukan saya ngejustifikasi, enggak. Bagaimana mungkin Allah punya musuh jika Allah di atas segala-galanya?
Kalau ada musuh Allah, berarti ada kuasa lain yang mampu melawan Allah. Ya kan? Itu dari sisi tasawuf, akidahnya udah salah. Dan sayang sekali, masyarakat kita yang mohon maaf sama seperti saya, yang baru belajar agama sedikit, itu giroh Islam itu langsung terbakar. Padahal itu dipolitisasi. Kan kasihan. Kasihan masyarakat bilang Allahu Akbar, tapi niatnya untuk agenda politik, kan kasihan. Jangan sampai kita seperti itu. Bahkan sekarang ada kalimat la ilaha illallah dibenturkan dengan merah putih. Pak, gini Pak, Bu. Sekarang kalau saya tulis di sini alif lam ha, dibaca apa? Alif lam ha dibaca apa? Allah. Kalau kita sembah tulisan itu kafir. Tulisan itu yang kita sembah kafir. Atau saya ngomong Allah. Kata yang keluar ini yang saya sembah kafir. Karena Allah bukan tulisan, bukan kata-kata. Saya pernah diginikan sama saudara saya. Wah Ustadz itu Ustadz syirik. Loh kenapa? Karena Ustadz ngobatin orang Hindu katanya. Saya diundang di Bali Pak ngobatin. Diundang Kalimantan, orang Kristen saya obatin, orang Hindu saya obatin. Saya dituduh syirik. Yang syirik sebenarnya siapa? Yang syirik itu mengakui ada kuasa selain Allah. Maka syirik itu dibagi tiga Pak. Ada syirik jahar, syirik khafi, syirik sir. Syirik jahar itu kita sembah Allah, lalu kita sembah batu, sembah keris, sembah cincin, sembah duit, jabatan. Itu syirik jahar. Syirik yang tersembunyi, kita sakit, minum paracetamol, lalu terbit keyakinan paracetamol yang menyembuhkan kita. Itu syirik khafi. Saya lapar, makan nasi, lalu terbit keyakinan nasi yang memberikan manfaat kepada saya. Syirik khafi. Nah, berapa banyak kita terjebak dalam hal itu? Mana syirik sir? Ini yang paling lembut Pak, yang sir, yang rahasia. Contoh, muadzin, hayya 'alas shalah, kata muadzin. Kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Azan itu hadis Pak, nggak boleh dirubah. Apalagi kemarin hayya 'alal jihad. Nah, ini wallahu alam ya, mungkin perguruan mana mungkin ya. Setahu saya dalam azan itu hadis, tak boleh dirubah. Begitu pula jawaban dari azan itu hadis, dua-duanya sahih. Jawaban ketika saya mengatakan la haula wala quwata billah itu hadis juga. Maka ketika muadzin mengatakan ayo kita sholat, saya jawab apa? Tidak ada daya upaya saya melainkan Allah. Jadi kalau kita jalan ke masjid, merasa diri kita mampu berjalan ke masjid, terus kita sholat, merasa diri kita mampu sholat, terus kita zikir, merasa diri mampu zikir, itu syirik sir Pak. Ini berbahaya nih. Loh kok bisa gitu? Merasalah dijalankan oleh Allah ke masjid, merasakanlah disolatkan oleh Allah, merasalah dizikirkan oleh Allah. Lah kalau kita merasa wayang, mungkin gak kita merasa paling alim di kampung? Mungkin gak kita merasa diri paling soleh di kampung? Kita jadi jalankan sama Allah. Tapi ini makomnya hakikat. Jadi seperti yang sampaikan tadi, harus ada Islam, iman dan ihsan, harus sejalan yang tiga ini. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu, sudah berapa menit nih? Lanjut. Tutup atau gimana nih, Pak? Udah mulai ngantuk tuh di ujung. Ya maka buat program dalam hidup ya. Pertama, jangan mikir yang lain dulu. Rasulullah SAW 13 tahun mengajarkan tauhid di Mekah, belum turun hukum.
Para sahabat diajarkan mengenal Allah dulu, baru diajarkan hukum. 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah, mengajarkan tauhid. Nggak pernah ngajarin zakat, puasa, haji, nggak pernah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru turun hukum. Jadi, cara belajar agama yang benar itu belajar bertauhid dulu, baru belajar hukumnya. Sekarang kebalik, Pak. Orang diajar hukum dulu, baru diajarkan tauhid. Maka kalau diajarkan hukum dulu, dia jadi keras, Pak, radikal. Dia jadi keras. Ini bid'ah, ini syirik, langsung kapling surga. Ya. Jadi cara metode belajar agama itu belajar mengenal diri, mengenal Allah. Setelah itu belajar mengenal hukumnya. Jangan terbalik. Ya, jadi belajarlah mengenal Allah, baru mengenal hukumnya. Pelan-pelan, pasang niat dulu. Ya, pasang niat dulu. Buat saudara-saudaraku, seperti kita mau ke Mataram, yang penting kita sudah tahu jalan ke Mataram dulu. Masalah mau ngopi di Dompu, mau makan di Sumbawa dulu, terserah. Yang penting kita udah tahu jalur ke Mataram tuh ke arah mana. Jangan sampai kita nggak tahu jalur ke Mataram, sibuk di Dompu, sibuk di Sumbawa, kan kasihan, nanti keburu meninggal dunia. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang meninggal dunia itu sebetulnya berpindah alam. Ya, kami ceritakan sedikit ya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, dakhalal jannah, masuk surga. Siapapun, walaupun dia pendosa. Ya, lo kok bisa gitu? Begini, guru saya pernah ngajarin saya, kalimat la ilaha illallah jika ditimbang dengan langit 7 rampih dan bumi 7 rampih, itu masih berat kalimat la ilaha illallah, Pak. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tetapi tidak sembarang orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kenapa bisa demikian? Begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, jika bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar ilmu untuk mengenal diri, ada istilah maqam zikir, Pak. Jadi darah kita ini berzikir, tulang berzikir, lambut berzikir, ini semua berzikir. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan nama Allah. Ini daun ini berzikir, Pak. Ini Al-Quran surat Al-Hadid yang ngomong ini, bukan hadis. Ini daun ini berzikir, coba. Dia berzikir, bertasbih kepada Allah. Mana bahasanya? Mana suaranya? Enggak kita dengar. Sebetulnya kita dengar, tapi jangan pakai telinga. Coba, bapak-bapak, ibu-ibu ngomong dalam hati. Coba ngomong dalam hati, Pak, Ibu. Yang ngomong siapa? Yang dengar siapa? Ada telinga nggak di hati? Ada mulut nggak di hati? Tapi kok bisa ngomong? Tapi kok bisa dengar? Nah, maka ada rahasia dalam diri kita. Ketika orang sakaratul maut, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini mati deh. Otot saraf mati. Yang terasa hanya sakit. Ketika orang sakaratul maut. Silakan cari referensi di beberapa hadis bagaimana sakitnya orang sakaratul maut. Ada yang riwayat mengatakan seperti bulu domba yang basah, ditempelkan ke duri, ditarik dengan keras. Ada yang seperti itu dalam hadis. Nah, coba sekarang bayangkan. Ketika terjadi sakaratul maut, semua off, Pak, termasuk otak kita. Off, hanya menerima rasa. Maka hanya rahmat Allah, hanya rahmat Allah, hanya rahmat Allah yang bisa membuat kita bilang la ilaha illallah. Seperti mimpi, kita nggak bisa mengendalikan mimpi. Maka manusia ini, Pak ya, 85% alam bawah sadar, 15% alam sadar. 15% alam sadar itu dikendalikan oleh otak. Alam sadar kita bersifat memilih. Contoh, saya minum air gelas atau minum air aqua. Saya memilih dengan penuh kesadaran. Ini alam sadar namanya. Dikendalikan oleh otak.
unsurnya 15% dalam diri kita. Tapi ada yang lebih banyak, yaitu 85% alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu bersifat merekam dan menerima, tidak bisa memilih. Saya berikan contoh. Ketika saya duduk nggak ada kerjaan, ya duduk nggak ada kerjaan, saya diberikan dua pilihan. Apakah saya mau main game atau berzikir? Mikir nih, saya mau zikir atau main Mobile Legends? Nah, ketika saya memilih main game, maka kata game itu masuk ke alam bawah sadar kita, terus menerus masuk ke alam bawah sadar kita. Maka ketika kita tersandung, tanpa kita sadari yang keluar adalah kata-kata yang di game. Anjay lah, titik-titik lah gitu ya, itu yang keluar. Tetapi kalau kita secara sadar memilih zikir, lalu zikir itu masuk ke alam bawah sadar kita. Ketika kita tersandung, yang keluar pertama kali apa? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka hidup itu seperti tabel bilangan. Ya, kalau pernah belajar tabel bilangan, 0 di angka tengah, ke kanan dia jadi plus, ke kiri dia jadi minus. Ini banyak yang tanya ya, saya sering live di YouTube, di TikTok, Pak. Jadi di TikTok itu banyak yang tanya, Ustaz, saya kok kalau pas mau tobat semua serba susah katanya. Duit susah, setoran nunggak. Tapi pas saya melakukan maksiat lancar-lancar aja Pak Ustaz. Pernah ada yang merasakan, Bu? Dia ngomong itu, Pak, kenapa pada saat saya mau hijrah semua serba sulit? Beras habis, listrik habis, setoran nunggak, dia bilang kredit motor belum nyetor. Kenapa bisa gitu Pak Ustaz? Nih, dengar. Hidup kita itu seperti garis bilangan. Di tengah nilainya 0. Dia ke kanan jadi plus, dia ke kiri jadi minus. Ini pernah belajar di SD ya, Bu, Bapak? Ketika kita terlahir kita 0, fitri, bersih. Nah, ketika kita mohon maaf, misal melakukan hal-hal yang jelek, kita jual narkoba, jual perempuan, jual minuman, itu kan maksiat ya. Tapi dapat angka, dapat -1, -2, -3, ada angkanya, tapi terus -100, anggap saja -100. Belum korupsi, makan uang rakyat dan sebagainya lah ya, jadi -100. Angkanya ada, tapi nilainya min. Nah nanti ketika dia di umur 60 tahun, dia di posisi -100, dia haji. Pakai duit itu ya, dia haji, dapat pahala 1. -100 ditambah 1 jadi -99, masih min. Dia sedekah, tambah 1. -99 ditambah 1 jadi -98. Selama dia hidup belum habis minnya, mati. Ini bahaya ya. Wallahu a'lam bishawab lah ya. Bahaya. Coba bayangin. Di negeri Konoha sana, di negerinya Naruto, Pak ya. Di negerinya Naruto, Pak, bukan di Indonesia. Di Naruto nih, pernah nonton Naruto. Dia punya desa negeri namanya Konoha. Anggap saja di situ Sasuke korupsi. Ya, Sasuke korupsi. Hokage-nya Naruto. Ya, Sasuke korupsi. Dari hasil korupsinya dia beli rumah, beli mobil, kebun dan sebagainya dari hasil itu. Lalu Sasuke ini mau berubah, maka nilainya harus 0 dulu, baru jadi plus. Nah, coba berapa susahnya nih. Maka jangan salah tafsir hadis yang mengatakan ada mohon maaf seorang mohon maaf sekali bapak-bapak ya, seorang pelacur itu memberi minum anjing langsung masuk surga. Itu jangan ditelan bulat-bulat Pak, jangan ditelan bulat-bulat. Itu maksudnya ketika si titik-titik ini memberi minum kepada anjing, turun rahmat Allah kepada dia, hatinya terbuka, bertaubatlah dia, tobat hijrah jadi sekali, baru meninggal. Bukan balik lagi jual diri, nggak gitu Pak konsepnya. Ya, jadi coba kalau kita pikir-pikir bapak-bapak ibu-ibu, yang perlu itu adalah kesadaran diri. Ingat Pak, rasa tidak bisa ditransfer. Kalau kita mati, ingat Pak, Bapak akan mati sendiri.
akan merasakan sendiri. Ibu saya juga. Kita mati sendiri, ditanya dalam kubur sendiri, merasakan sakit sendiri. Misal saya pukul bapak ini, saya pukul, bisa nggak rasa sakit itu dioper ke situ? Nggak bisa, cuman bapak ini yang sendiri yang merasakan. Maka jangan sampai hidup kita sia-sia. Belajarlah mengenal Allah karena diri sendiri, karena hanya diri sendiri. Semoga ceramah yang penuh dengan kekurangan ini ya bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Ya, jangan sampai lupa kita pasti akan meninggal, mati adalah fakta. Jangan sampai kita mati belum mengenal Allah. Ya, karena mustahil kita mengenal Allah setelah mati. Karena di dalam hidup kita tidak mengenal Allah. Kenalilah nama Allah, kenalilah af'alullah, kenalilah sifat Allah, dan kenalilah rahasia dari sirzat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi. Dan salah satu orang yang sebagai contoh, sebagai suri tauladan secara nyata dan secara gaib, itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun ilmu hakikatnya, tapi meremehkan sholat berjamaah, itu nggak sampai kepada Allah. Sekuat apapun syariatnya, tapi nggak ada hakikatnya, merasa diri yang paling soleh, merasa diri yang paling alim, itu nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong untuk yang mendengarkan, ikuti kata-kata saya ya. Sekarang lepas semua yang nempel dalam tubuh, maksudnya yang dipegang-pegang itu lepas, rilekskan tubuh dan duduk yang tegak. Coba rasakan ya, rasakan. Biar cuman nggak jadi dongeng nih. Ya, duduk yang tegak. Sudah? Sekarang tutup matanya, ya. Fokus di nafas yang keluar masuk. Keluar masuk nafas ini fokus di situ dan rasakan detak jantung kita. Dek, 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 dek. Nah. Coba, fokus. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا الله هو ذو الجلال والإكرام بسم الله نور الله بسم الله الرحمن محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله يا رب الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
لا إله إلا الله آمنا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر له من المرحوم رضوان بن دهلان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم انصر واحفظ بلدتنا الإندونيسية وبالخصوص كبوبة بما من البلاء والوباء يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في سوريا في تركيا في يمن في إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل الزمان اللهم اغفر لهم من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, kuatkanlah hati kami di tengah hantaman fitnah akhir zaman, di antara semua benturan, ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami dan saudara kami, bahwa tidak ada Islam hijau, putih, hitam, tidak ada, ya Allah. Kuatkan hati kami, bahwa yakinkan kami bahwa kita semua adalah saudara, ya Allah, di bawah payung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang negeri kami sedang porak-poranda, ya Allah, di tengah fitnah yang bertebaran, di tengah banyak aliran yang mengakui kebenaran. Ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah sebelum kami mati, ya Allah, agar tidak sia-sia puluhan hidup yang kau berikan, tahun hidup yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami bahwa dunia adalah sementara, ya Allah. Bukalah hati kami bahwa jabatan adalah sementara, ya Allah. Bukalah hati kami bahwa semua ini adalah sementara, ya Allah. Yang kekal hanya Engkau, ya Allah. Yang kekal hanya Engkau, ya Allah. Bahwa kami akan masuk surga karena rahmat-Mu, ya Allah. Karena rahmat-Mu, ya Allah, maka berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Karena kami tidak bisa membanggakan amal ibadah kami. Salat kami tidak seberapa, ya Allah.
sedekah kami tidak seberapa ya Allah. Hafalan Al-Quran kami tidak seberapa ya Allah. Tahajud kami tidak seberapa ya Allah. Bahkan kami melakukan ibadah itu semua karena kuasa-Mu ya Allah, digerakkan oleh-Mu ya Allah. Maka tidak pantas bagi kami seorang hamba merasa sombong kepada sesama, apalagi kepada-Mu ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kami semua. Izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah sebelum kami mati ya Allah. Di saat kami sakaratul maut, di saat kami sakaratul maut ya Allah, di saat kami sakaratul maut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan ilayna wa khususan ila ruh Ridwan bin Dahlan lahul walanal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, demikian ceramah agama yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk semakin bertakabur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.